Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang logika Aristoteles dan hermeneutika Qur'ani Asy-Syafi'i. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, konsep sumber hukum Asy-Syafi'i yang hierarkis dengan menempatkan Al-Quran sebagai sumber awal, selanjutnya sunnah, ijma dan qiyas, beserta hubungan timbal baliknya, secara teoritis mendapatkan legitimasi dari filsafat Aristoteles. Demikian menurut Rahman, sifat hierarkis sumber hukum yang menempatkan Al-Quran sebagai sumber pertama sekaligus sandaran sumber-sumber hukum berikutnya ini mirip dengan filsafat metafisika Aristoteles yang bertujuan memungkinkan manusia dapat hidup di bawah kedaulatan Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya. Lihat juga Fajrul Rahman Islam halaman 90. Lebih lanjut, konsep qiyas Asy-Syafi'i yang menempatkan Al-Quran sebagai hukum utama atau al-aslu mendapatkan legitimasi kuat dari silogisme logika Aristoteles, sehingga dalil-dalil dalam Al-Quran berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan kasus baru yang dicarikan hukumnya sebagai premis minor. Dinamika perkembangan usul fikih yang telah melewati beberapa masa, sejak embrio, kemudian kodifikasi sistematis masa Syafi'i, sampai masa perkembangan pasca Syafi'i, tidak bisa terlepas dari beberapa unsur intern dan ekstern yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya. Salah satu faktor ekstern yang diduga kuat mempengaruhi perkembangan usul fikih, khususnya konsep qiyas, adalah logika Aristoteles. Menurut Toha Jabir al-Auni, prinsip-prinsip fundamental usul fikih erat kaitannya dengan beberapa disiplin ilmu lain, seperti ilmu Aristotelian logics atau mantik Aristo, teologi skolastik atau ilmu kalam, kaidah-kaidah kebahasaan, ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu hadis, dan masalah-masalah spesifik fikih. Lihat Toha Jabir al-Auni, Search Methodology 3-4. Juga Ahmad Hasan dalam The Principles of halaman 13. Menurut Scratch bahwa pengaruh logika Aristoteles dalam qiyas usul fikih dapat dilihat dengan penyerapan konsep premis mayor, Mairo and minusi, kemudian premis minor atau minor ed minus, argument of sorites, konsep genus, species, dan regesus ad infinitum. Beberapa unsur tradisi Yunani Romawi yang mempengaruhi fikih dan usul fikih antara lain konsep utilitas rasio yang dalam usul fikih disebut istislah. Kemudian maksim yang berbunyi anak menjadi milik tempat tidur atau ibu. Al-waladu lil farosi adalah sejalan dengan maksim hukum Romawi. Peter S. Koim nutiki demonstran. Hukum potong tangan bagi pencuri juga terpengaruh dari konsep furtum dalam hukum Romawi. Konsep rohnu sama dengan konsep fignus dalam hukum Romawi. Baca Joseph Scrat dalam bukunya Foreign Element in Ancient Islamic Law. Dalam Islamic Law and Legal Theory, Ian Edge, New York University Press 1996. Adanya pengaruh logika Aristoteles dalam qiyas
dimulai pada masa kodifikasi usul fikih dan pembukuan qiyas menjadi sebuah metode ijtihad yang mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu pada masa Asy-Syafi'i. Artinya, Asy-Syafi'i sebagai pendiri usul fikih dan pembaku konsep qiyas memang sejak awal banyak terpengaruh oleh logika Aristoteles. Beberapa hal yang mengindikasikan bahwa Asy-Syafi'i terpengaruh logika Aristoteles adalah: pertama, logika Aristoteles telah masuk ke dunia Islam melalui ilmu kalam. Ulama kalam waktu itu banyak mengadopsi logika Aristoteles sebagai alat memperkuat argumentasi dalam berdebat dengan kaum Kristen dan Yahudi yang sudah terlebih dahulu menguasai logika. Asy-Syafi'i ternyata juga seorang teolog yang banyak mempelajari ilmu kalam, maka tidak mustahil kalau ia banyak menyerap logika Aristoteles. Berkaitan dengan keahliannya dalam ilmu kalam atau teolog, Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Seandainya aku menginginkan mengarang kitab besar yang berisikan permasalahan-permasalahan kalam, maka aku mampu melakukannya. Namun ilmu kalam bukanlah disiplin yang menjadi bagian dan tugasku." Ini mengindikasikan bahwa Asy-Syafi'i sebenarnya juga seorang teolog. Baca juga dalam Jalaluddin As-Suyuti, Saun al-Mantiq wal Kalam, Fan al-Mantiq wal Kalam, Kairo, Darul Kutub 1948, halaman 66. Kedua, Asy-Syafi'i menguasai bahasa Yunani, yang notabene sebagai bahasa ibu filsafat. Abu Abdullah Al-Hakim dalam bukunya Manaqib Asy-Syafi'i menerangkan bahwa Asy-Syafi'i pernah ditanya oleh Harun al-Rasyid tentang ilmu kedokteran, dan dia menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui apa yang dikatakan bangsa Romawi dan Yunani, seperti Aristoteles, Mahrasis, Jalinus, dan Asdafalis dengan bahasanya." Ini bisa dilihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Miftahud Darus Sa'adah, Kairo, Al-Haniz, Tanpa Tahun, Juz 2, halaman 232. Ketiga, ada persamaan konsep antara teori qiyas Asy-Syafi'i dan teori silogisme Aristoteles. Persamaan itu terletak pada penggunaan term dengan genus dan diferensiasinya, premis mayor, premis minor, konklusi, dan fungsi masing-masing premis. Demikian menurut Mustafa Basha Abdul Razik, Tahmid li Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah, Kairo, Maktabah Lajnah At-Ta'lib wa Tarjamah wa Nashr, tahun 1944, halaman 245. Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah memang tidak pernah secara eksplisit mengutip atau membicarakan logika Aristoteles. Namun metode yang dipakai dalam penyusunan Ar-Risalah menunjukkan adanya pengaruh logika Aristoteles. Menurut Mustafa Basha, unsur-unsur logika yang tampak pada kitab Ar-Risalah adalah penggunaan term-term yang dominan beserta klasifikasi sistematis dalam membahas suatu permasalahan. Penggunaan term-term beserta klasifikasi ini mencerminkan kebiasaan ahli logika pada waktu itu. Lebih jauh, Asy-Syafi'i juga menggunakan metode diskusi atau al-hiwar wal jidal dalam menerangkan suatu tema hukum, sehingga seakan ada dua orang yang saling berdebat dan berargumen dalam suatu permasalahan hukum. Ini dalam tata cara berdebat juga diajarkan oleh logika Aristoteles. Silakan baca Aristoteles, topik Orgonan, Tail 5, Leipzig Verlag von Felix Meina 1948. Metode diskusi dalam Ar-Risalah ini banyak sekali dipenuhi oleh bentuk-bentuk logika,
seperti adanya inferensi, genus, dan spesies. Ini dalam Mustafa Basa Abdul Razak dalam bukunya Tahmid halaman 245. Konsep kias yang dimunculkan oleh Asy-Syafi'i merupakan teori yang baru, yaitu tata cara pengambilan suatu hukum berdasarkan beberapa syarat yang ketat yang disandarkan pada nas. Pembakuan kias ini menjadi sifat kias berbeda dari sebelumnya, yang dipahami sebagai legal reasoning yang fleksibel dan dinamis. Dalam pembakuan teori kias ini, Asy-Syafi'i memang tidak pernah menyebutkan secara eksplisit syarat-syarat khusus bagi kias. Namun berdasarkan contoh-contoh yang diberikan, harus memenuhi 4 syarat seperti yang dikemukakan oleh ulama setelahnya, yaitu aslun, far'u, hukum asal, dan ilat. Ini bisa kita lihat dalam Sulaiman Abdullah, konsep kias Imam Syafi'i dalam perspektif pemberlakuan hukum Islam, dalam sebuah disertasi Islamic Studies Jakarta IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1993 halaman 158. Dan ternyata kias yang dicontohkan oleh Asy-Syafi'i sama substansinya dengan premis-premis dalam silogisme logika Aristoteles. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini mengenai logika Aristoteles dan hermeneutika Quran Asy-Syafi'i. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.